Ya, setelah Menteri Agama dilaporkan ke polisi oleh Roy Suryo, kini giliran Roy Suryo dilaporkan balik. Sudah bersama kami pelapor Menteri Agama Roy Suryo, dan nanti kami akan bergabung dengan Kadif Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi LBH Pimpinan Pusat GP Ansor yang melaporkan Roy Suryo. Selamat sore Pak Roy Suryo. Selamat sore Mbak Syafa, selamat sore juga pemirsa iNews di mana saya berada. Ya, Pak Roy, GP Ansor melaporkan pihak-pihak yang memperkarakan Menteri Agama termasuk Anda. Apakah Anda siap menghadapi laporan ini? Alhamdulillah, selaku manusia yang taat kepada hukum, saya selalu siap. Dan ini akan membuka mata semua masyarakat, ya. Jadi perhatian publik akan semakin tajam kepada kasus ini, dan saya akan semakin jelas lagi nanti menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan video yang viral itu, ya gitu. Jadi artinya kan yang dituduh, saya dituduh memelintir video ini. Nah, justru saya lah yang sebenarnya menjelaskan sangat detail, ya, supaya tidak ada salah kutip, salah ucap, karena di sini sudah saya kasih captionnya. Jadi silahkan saja, dan itu semakin membuktikan bahwa kayaknya Republik ini memang ya ada apa-apanya, ya gitu, karena yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, gitu Mbak Cema. Ya, sejauh ini apakah GP Ansor sudah menghubungi Anda secara langsung? Ya, tidak ada, dan menurut saya sah-sah saja, ya silahkan saja. Kalau misalnya itu kan hak pribadi yang dijamin dengan undang-undang. Saya pun melapor kemarin dijamin undang-undang karena kita sebagai manusia, dan saya juga selaku pengamat telematika, karena saya sebenarnya kan dari sisi teknisnya, dari sisi hukumnya kan ada Mas Pitra Ramadhani kemarin. Nah, hanya memang kemarin karena ada dua pasal tadinya yang kemudian diajukan, Undang-Undang ITE dan juga 156A, tapi karena Undang-Undang ITE itu kemudian tampaknya yang malah mau diarahkan ke siapa yang mengupload videonya, kemudian akan dicari nanti akan ada rekayasa editing, padahal tidak ada rekayasa. Sekali lagi saya pastikan, tidak ada rekayasa, tidak ada editing, karena yang namanya editing itu dipotong, ya dipotong di tengah dan in between atau di insert, ya. Kalau hanya potong di depan, di belakang, intinya tetap sama atau bagiannya tetap sama, ya itu merupakan bagian dari keseluruhan. Makanya kemarin saya posting keseluruhannya 2 menit 2 detik supaya orang melihat dari awal ketika menjelaskan tentang loudspeaker yang keras sampai kepada bagian truk, ya. Dan bahkan di situ di awal itu ada menjelaskan tentang 5 kali dalam sehari, ya, bersuara 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari itu apa? Semua orang tahu, ya. Itu meskipun nggak usah ditulis, orang yang berpikiran itu pasti akan tahu bahwa itu adalah kumandang, ya, azan, ya gitu. Jadi kalau kemudian itu dikatakan bukan dibandingkan, oke, tapi menganalogikan atau mencontohkan saja, ya, mencontohkan itu saya kira sudah banyak sekali, ya, orang yang berpendapat sama dengan saya, mayoritas orang yang atau mostly, ya, orang yang masih berpikiran sehat, berpikiran logik, itu akan menganggap bahwa memang ada yang salah di dalam statement itu. Itu yang kemudian kemarin mencoba kita lakukan, tapi karena kemudian yang kedua soal pasal 156A itu dikatakan locus delicti-nya bukan di Jakarta, ya gitu. Makanya hari ini juga saya dengar sudah banyak yang melaporkan di Pekanbaru. Saya akan support juga secara teknis, dan biarkan publik akan menilai dan juga akan memaknai kasus ini. Ya, Pak Roy dan pemirsa, kami sampai saat ini masih menunggu Dendi Zuhairil Finsa dari GP Ansor yang sebelumnya menyatakan siap untuk bergabung bersama kami dalam dialog ini. Namun saat ini Dendi Zuhairil Finsa masih berada di kantor Mapolda Metro Jaya untuk menyampaikan laporan terhadap pihak-pihak yang dinilai telah memperkarakan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Pak Roy, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Laporan Anda ke Polda Metro Jaya kemarin terkait pernyataan Menteri Agama ditolak. Bagaimana kelanjutannya, Pak Roy? Ya, nggak apa-apa, itu kan hak dari Polda Metro, ya, dan biarkan ada juga yang mengatakan wah ini kok nggak tajam ke atas, hanya itu nggak apa-apa, ya, kita maklumi saja, ya, mungkin memang ada arahan begitu, artinya arahan secara hukum, ya, itu bukan arahan apa-apa, itu harus kita hormati. Saya kan menghormati juga, jadi makanya saya setuju kita keluar baik-baik dari kantor SPKT waktu itu dan menyampaikan secara detail, ya, alasan penolakannya apa. Nah, kalau sekarang saya katanya dia mau dilaporkan, monggo, ya gitu.
itu. Dan pelaporan itu kan pasti harus dilihat pelaporannya apa. Kalau pencemaran nama baik berarti harusnya ya kalau secara hukum harusnya ada orang yang dicemarkan atau yang merasa dicemarkan. Misalnya apa? Apakah menteri ada di lapor ya? Jadi harus menterinya sendiri yang lapor. Baik. Gitu ya. Kalau menterinya sendiri lapor, insya Allah itu diterima. Tapi kalau bukan menterinya, nah itu kita lihat laporannya diterima atau enggak. Kalau enggak, masyarakat bisa menilai nggak sama. Baik, baik Pak Roy Suryo, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Baik.